tentang struktur balok dengan metode elemen hingga. Untuk elemen balok itu sendiri, ya, ini sumbu globalnya, ini elemen balok nodal 1, 2, ya, ini sumbu lokalnya. Nah, panjangnya L, kemudian di nodal 1 ada gaya F1Y dan momen 1. Nodal 2 ada gaya F2Y dan momen 2. Fungsi tandanya seperti ini. 1 di nodal 2. Perpindahan juga seperti itu. Ada perpindahan translasi, ada perpindahan rotasi. Nah, sudut ini, ya. Ini di nodal 2 juga perpindahan translasi dan rotasi dengan sudut ini. Nah, kalau kita susun dalam bentuk Vx kembali, ya, kita boleh, ya, ini karena kita sudah tahu 4 syarat atas di elemen tadi. Ada V0 sama dengan D1Y, VL sama dengan D2Y, D V0 per dx V1, D VL per dx V2. Maka kita boleh Vx-nya seperti ini. Nah, ini kalau kita susun, dia akan bentuk Vx itu sama dengan fungsi bentuk kali perpindahan nodal. Nah, inilah fungsi perpindahan dari elemen balok. Nah, mari kita jabarkan gimana fungsi bentuknya ini. Oke, fungsi bentuk elemen balok. Oke, kalau kita lihat di fungsi bentuk elemen balok, ya, dia 4, ada N1X, N2X, N3X, N4X jadinya, ya. Dimana untuk N1 seperti ini, kita lihat ini garisnya, kalau kita ambil dari X0 sampai X sama dengan L, maka di X sama dengan 0, N1-nya berharga 1. Maka memang perpindahan itu adalah D1-nya. Di N2X, itu fungsi perpindahannya, fungsi bentuknya begini, maka kurvanya ini dengan sudutnya ini. Nah, kita lihat sudut memang di X sama dengan 0 itu V1. Oke. Kemudian di N3X, ya, kita lihat ini kurvanya ini. Maka di X sama dengan L, kita peroleh harganya memang 1. Untuk D2Y perpindahannya. Untuk N4, kalau kita lihat ini, ya, ini N4X, ini sudutnya segini 1, maka memang untuk ini di X sama dengan L ada di 2. Nah, kita boleh F1Y, M1, F2Y, M2. Ini bisa kita susun dalam bentuk persamaan elemen balok F sama dengan K kali perpindahan. Ini untuk persamaan elemennya. Nah, dengan K-nya adalah yang ini. Jadi di F elemen, K elemen, ini perpindahan elemen. Atau kita lihat, ya, elemen itu kan bukan satu aja, ya, mesti banyak, ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka tanda nodalnya dibikin IJ, ya. Kebetulan di sini contohnya ada I sama dengan 1, J2. Dan baris daripada matrik ini jika kita ikuti berdasarkan IJ-nya. Kita lihat di sini, ini adalah untuk kolom 2I kurang 1, atau di sini barisnya. Lalu untuk 2I, 2J kurang 1 dan 2J. Itu juga untuk di elemen rubrikanya. Oke. Jadi kalau ini 2, 3, berarti dia mulai 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita bikin untuk contoh persoalan balok. Untuk struktur balok seperti ini, di bidang C, ada balok dengan densitas material dalam PA, modulus inersia penampangnya I dalam milimeter pangkat 4. Nah, ini kita kasih tumpuan di tengah-tengahnya, tumpuan roll, di ujung ini tumpuan jepit. Dikasih nomor nodal 1, 2, 3. Elemennya ada 1, ada 2. Nah, ini panjangnya ada L masing-masing elemen, lalu dikasih beban P di sini, ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya untuk menentukan perpindahan nodal dan reaksi tumpuan di balok ini? Maka kita bikin dulu yang pertama ini sumbu global, ya, X, lalu nodal 1, 2, 3, kemudian elemen 1, kemudian elemen 2 dengan modulus kekuatan I dan panjang L. Nah, kemudian kita lihat kondisi batasnya. Ini dijepit, berarti perpindahan translasi di nodal 3 0 dan rotasinya juga 0. Oke. Nah, di 2 karena ditumpu dengan tumpuan roll, maka perpindahan translasi di 2 juga sama dengan 0. Nah, 3 kondisi batas kita ketahui. Nah, lalu beban yang bekerja ke balok kita juga tahu. Ada 3 kalau berdasarkan elemen balok.
ya, F1Y, M1 dan M2. Cuma di sini yang ada cuma F1Y sama dengan min P, M1 dan M2-nya tidak ada, berarti sama dengan 0. Nah, 3 yang diketahui aksi begini, maka perpindahannya akan ditanya, ya, baik translasi maupun rotasi. Dia akan selalu berpasangan antara F dengan D. Kalau F-nya tahu, D-nya ditanya. Nah, begitu juga di kondisi batas, karena D-nya yang tahu, maka yang ditanya F-nya. Nah, seperti ini. Untuk yang translasi F dengan D, ya, F dengan D, F dengan D. Yang rotasi momen dengan V, momen dengan V, momen dengan V. Ya. Nomornya sesuaikan dengan nomor rudal 1, 2, 3. Nah, kemudian kita susun persamaan global dan kita inputkan kondisi batas, di mana gaya-gaya di elemen ini kita jumlahkan itu adalah gaya di koordinat global. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ini ada di elemen 1, ini kita lihat aja barisnya 1, 2, 3, 4, semuanya kan ada 6 nih, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya 0. Ya. Kalau di sini 3, 4, 5, 6, ada 1, 2-nya 0. Nah, ini kalau kita jumlahkan menjadi yang gaya yang ada di koordinat global, bisa kita lihat di sini. Nah, 1 ya sama dengan yang di elemen ini, 1 ini sama yang di elemen 1. Nah, yang F2Y ini 1 tambah 2 di elemen F2 Y di elemen 1 tambah elemen 2. Itu juga dengan M2, itu momen di elemen 1 tambah dengan momen elemen 2. Nah, kalau di modal 3 ya sama dengan yang di elemen 3 F-nya. Momen yang di nodal 3 sama dengan momen yang di elemennya ini. Nah, ini F sama dengan apa? Sama dengan K global kali D global. Nah, K global adalah dari kakak elemen ini yang kita susun berdasarkan indeksnya ini 1, 2, 3, 4, lalu ditambahkan dengan yang 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian yang warna hitam di sini 1, 2, 3, 4 inputnya, yang ini 3, 4, 5, 6. Ya. Lalu kita kali dengan perpindahan yang di global tadi. Sehingga kita peroleh F sama dengan KD secara global. Nah, ini persamaan aljabar linear yang simultan dengan koordinat global. Ya, kita perhatikan ini ya. Nah, kita reduksi baris Q matrik FK dan D. Lalu kita reduksi kolom Q matrik K seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 5, 6, kolom 3, 5, 6. Sehingga kita peroleh F sama dengan KD untuk yang baris yang bebas atau koordinat yang bebasnya. Ya, derajat bebasnya. Jadi kita proses secara matematis, maka F sama dengan KD, maka D sama dengan invers K kali F. Kita peroleh ini 3 D1Y V1 V2 sama dengan invers dari ini, itu I per M ketiga. Kita lihat 12 6L 6L baris pertama, 6L 4L kuadrat 2L kuadrat plus kedua, 6L 2L kuadrat 4L kuadrat plus ketiga. Nah, ini kita inverskan kali dengan F1Y M1 M2 yang ada di sini. Nah, kalau kita susun lagi ini, kalau kita inverse berarti yang I per M ketiga di inverse L ketiga per 3I. Yang ini materi komponen K ini ya, sudah materi komponen K-nya itu di inverse adalah ini. Kali dengan F1Y M1 M2 min P 0 0. Jadi ya. Nah, kita perhatikan ini ada pengali 0 ya. Maka untuk pengali 0 ya, kolomnya karena di pengali 0 ada baris 23, maka kolom 23 di komponen ini juga bisa kita reduksi ya, sehingga kita peroleh D1Y sama dengan ini kali ini kali ini ya. Lalu V1 ini kali ini kali ini ya. Kemudian V2 ini kali ini kali ini. Nah, bagaimana cara kita menentukan ini ya, inverse matrik dari komponen ini. Nah, ini 12 6L 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 4L kuadrat 2L kuadrat 6L 2L kuadrat 4L kuadrat. Nah, ini kita inverskan, gimana caranya? Kita copy aja di sini ya. Kita namakan ICKRR ya, inverse komponen untuk sini ya. Oke, kita jalankan ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menentukan reaksi tumpuan, kita perhatikan F sama dengan KD di secara global ini. Nah, kita reduksi baris R matrik FK, baris R-nya kolom Q matrik K dan Q baris D seperti ini.
Maka kita dapatkan F sama dengan K kali D untuk yang kondisi batas ya. Nah, di mana D1Y, V1, V2 yang ini kita telah peroleh di slide sebelumnya. Lalu kita susun F sama dengan KD-nya ini ya. Tinggal F2Y, F3Y, M3 sama dengan I L pangkat 3 kali min 12 min 6L 0 di baris pertama 00 min 6L di baris kedua 000 00 2L kuadrat baris ketiga kali D1Y V1 V2. Ini V1 V2 kita masukkan. Ini kita kalikan dengan ini, kita peroleh ini ya, FD. Oke. Nah, cara membuat listnya, Anda perhatikan perlu dulu ada simbol ya, EILP. Nah, ini proses simbol ini kita tidak bisa memprosesnya secara numerik karena EILP merupakan notasi-notasi atau simbol-simbol. Kita lanjut ya untuk hasilnya ya. Ini soal tadi ya, balok ini jepit, ini di borol, di ujung ini kasih beban, maka hasilnya kita tahu. Nah, ini beban P, maka sini ada reaksi tumpuan ya, 3 tambah dengan momen sini. Nah, karena beban P itu ya, tinggal ada defleksi di sini negatif ke bawah, sini tak ada defleksi karena tumpuan roll, sini tak ada defleksi. Nah, sudutnya karena sini ke bawah, maka melingkung bisa kita lihat. Nah, gitu bisa kita lihat. Nah, ini karena beban P, defleksi ada sudutnya. Di sini misinya 0 tapi sudutnya ada. Ya. Nah, tumpuannya roll. Jadi di jepit ya. Misinya ada, sudut defleksinya pun ada atau 0. Beban P menghasilkan kurva defleksi seperti ini. Oke, sama dengan. Oke. Ya, ini elemen 1, ini elemen 2. Lanjut. Nah, kalau kita lihat untuk diagram gaya geser. Nah, ini jawaban balok tadi ya. Ada beban dan si tumpuan. Nah, ini yang di elemen tadi, elemen. Nah, lalu bagaimana di diagram geser? Nah, konvensi tandanya yang ini kita lihat ya. Kalau ini melihat menggambarkannya di konvensi tanda di elemen balok ini juga. Kalau untuk menggambarkan diagram gaya geser, lihat konvensi tandanya di sini. Nah, kalau kita lihat nih, ini P ya. Nah, ini ya. Lihat warnanya ya. Udah diterangkan warnanya. Itu ke bawah. Nah, karena di sini ke atas, maka V-nya negatif. Nah, min P. Nah, karena dia bawah. F2Y di global. Nah, ini dia. Oke. Nah, untuk di sini ya, positif. Hanya positif karena ke bawah sama dengan sini. Ya. Untuk momen sini ini ada 0. Ini PL ya. PL. Nah, bikin negatif, lihat ya. Nah, ini sini arahnya. Sementara di komisi tanda di sini. Karena ini negatif. Sama juga di sini. Kenapa ini juga negatif? Nah, komisi tanda ke sini. Sementara ke sini kasar negatif. Nah, min yang nah. Bagaimana yang di tengah PL apa positif, nah, sama dengan ini. Oke. Jadi kita telah menguraikan persoalan balok dan hasilnya dengan penyelesaian dan hasil penyelesaian dengan FEM. Oke, demikian saja untuk bagian pertama elemen balok ini. Nanti kita jumpa lagi dengan bagian kedua. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.